Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berdo, dan pemirsa di segmen ketiga ini kita memasuki segmen untuk dialog interaktif. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, dipersilakan untuk langsung saja menelpon di 081103210. Saya ulangi, silakan untuk pemirsa yang ingin bertanya nanti langsung menelpon di 08110013210. Baik, kita kembali ini menyambung tadi ya obrolan dengan Pak Eri yang sempat terputus kembali tadi pemirsa, ini berkaitan dengan sengketa tanah Pak. Untuk mekanisme khususnya, apakah dari BPN ini memiliki mekanisme khusus untuk sengketa tanah? Oke, baik, kita tahan dulu ya Bapak ya. Ya baik, halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Anton di Hibrida. Anton di mana Pak? Mohon maaf. Di Hibrida. Di Hibrida ya? Ya, silakan Pak. Di Hibrida. Ya, pertanyaannya silakan Bapak. Saya langsung aja mau tanya dengan Pak Eri, dengan Pak Nasa. Selamat sore Pak Eri. Selamat sore Pak. Sore. Sejauh tahun 2025 nih Pak, awal Januari ini sudah berapa laporan kepolisian mengenai sengketa antar warga, terus kemudian sengketa warga dengan perusahaan Pak? Itu tuh Pak Eri. Untuk Pak Nazar, kalau dalam persidangan untuk penyelesaian kasus sengketa warga dengan warga, terus warga dengan perusahaan, di mana Pak tingkat kesulitannya atau tingkat kerumitannya dalam persidangan? Itu aja. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Anton, selamat sore. Mungkin kita langsung saja Pak dijawab ini pertanyaannya. Tadi untuk Pak Eri, di tahun 2025 ini sudah berapa banyak Pak laporan yang masuk berkaitan dengan sengketa tanah antara warga dengan warga ataupun warga dengan perusahaan? Silakan Kalau laporan polisi Pak, Bu, yang punya datanya di kepolisian gitu. Kalau kita nggak ada data tentang laporan polisi tentang sengketa tanah gitu. Jadi nanti kalau kita rencananya kita akan tiap Jumat itu kita dengan APH, dengan kejaksaan, dengan polisi kita rapat mengenai mafia tanah kan, Satgas Mafia Tanah ini untuk mencari TO di tahun 2025 ini. Iya. Nanti kalau kami sifatnya menerima dari polisi gitu kan, berdasarkan laporan polisi ini yang mana yang memang pantas untuk dijadikan target mafia tanah gitu. Jadi itu untuk mengenai laporan kepolisian tadi ya kita tidak tahu berapa jumlahnya di kantor polisi gitu. Iya. Tapi kalau ke mafia tanah baru kita rencanakan rapat untuk menentukan TO dari mafia tanah itu. Operasi kita di tahun 2025 ini sebanyak 2 target gitu kan. 2, oke. Nanti kita pilih yang mana yang selayaknya lah untuk dijadikan kasus mafia tanah, dan mungkin nanti kita juga harus ekspos dan gelar kasus di pusat. Apakah setuju di tingkat pusat untuk dijadikan TO? Setelah kita gelar kasus di pusat, kalau disetujui ya baru kita tindak lanjuti. Misalnya target kita 2 TO tersebut udah pantas, sudah layak gitu kan untuk dijadikan TO. Ya, selanjutnya Satgas Mafia Tanah, anti mafia tanah sini menindaklanjuti laporan polisi tadi. Iya baik Pak. Mungkin kalau di Bengkulu sendiri Pak, realitas itu seperti apa Pak? Realitas di Bengkulu untuk kondisi mafia tanah itu Pak? Mafia tanah seperti tahun 2024 kemarin, ya kita di sini dengan kaitannya dengan kepala desa yang jadi TO. Oke. Kepala desa, sertifikat PTSL tahun 2019 dan 2021 di Kabupaten Lebong. Di Lebong ya? Di Lebong. Jadi sertifikat ini udah selesai gitu kan targetnya Bu. Sudah diserahkan, harusnya langsung diserahkan ke masyarakat gitu. Cuma kalau kita di desa, kita mau ketemu sama masyarakat itu susah. Kita ke
ke kantor desa, langsung ke lapangan gitu, masyarakatnya ke kebun, pulangnya belum tahu gitu. Sedangkan kita waktu kita terbatas gitu. Iya. Jadi kita titipkan ke kepala desa, namun kepala desa ini juga anggota panitia sebenarnya. Tapi ada juga yang kades ini tidak diserahkan ke masyarakat, gitu. Terus disimpan di rumah, lama-lama ada ini kebutuhan dana gitu kan, gadaikan ke bank. Gitu, sertifikatnya. Jadi modusnya seperti itu. Itu salah satu modusnya. Banyak macam-macam modus mafia tanah ini. Kalau itu kemarin ya untuk 2024 kita udah berhasil dari target operasi kita 1, tapi jadi 4 gitu karena pengembangannya. Dan satu lagi di Muko-Muko ini ada 2 kasus, tapi mereka menempuh jalur damai gitu. Jadi nggak ditindaklanjuti dengan proses hukum gitu, penyidikan dan selanjutnya gitu kan sampai ini. Kalau yang di Lebong lanjut gitu kan. Memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kades tersebut. Iya, itu 2024 ya Pak ya. 2025 artinya belum ya Bapak ya. Kita bahas masalah TO. Kita berhasil gitu udah dapat pinmas itu. Ini contoh pinmasnya Bu ya. Iya, baik. Ya, mungkin pertanyaan kedua tadi untuk Pak Nasar, Pak, berkaitan dengan dalam persidangan ini untuk tantangan penyelesaiannya untuk warga ataupun warga dan perusahaan seperti apa Pak? Jadi begini, ketika kami sebagai praktisi menangani kasus, tentu kami harus kelompokkan dulu seperti misalnya identifikasi perkara ini kan yang saya sebutkan tadi bahwa di Kota Bengkulu ini itu ada, saya sebutkan saja 3 kecamatan. Lalu 3 kecamatan ini berbeda identifikasi sengketa di bidang pertanahan. Seperti misalnya Kampung Melayu, kemudian Selebar, kemudian Ratu Agung ya, daerah Bentiring ya. Itu 3 kecamatan yang kami selalu berperkara ini. Salah satunya kita faktor-faktor non hukum ya. Ini betul-betul kita melihat di faktor-faktor non hukum dulu. Misalnya yang pertama kami identifikasi itu terkait dengan timpang tindih penggunaan tanah. Itu tumpang tindih atau timpang tindih ya, penggunaan tanah. Ini penggunaan. Lalu kemudian kita faktor non hukum ya, nilai ekonomi tanah tinggi. Oke. Lalu kemudian ada juga kita kelompokkan di sini karena ada kemiskinan ya, sehingga masyarakat ini untuk hidup dan untuk cocok tanam aja sudah kesulitan tanah. Nah, tanah ini kan nggak bertambah. Betul. Yang bertambah ini kan manusianya. Kan? Lalu kemudian juga kesadaran masyarakat tentang meningkat. Maksudnya kesadaran masyarakat ini bahwa dulu tanah ini tidak ada nilainya, sekarang sudah ada nilainya. Nih daerah ini pintu tol ya, kira-kira begitu. Lalu kemudian terakhir nih tanah tetap penduduk bertambah. Jadi tanah ini disebabkan karena penduduknya bertambah. Nah, ini kelompok-kelompok yang faktor-faktor non hukum yang coba kita kelompokkan. Ada 5 tadi yang saya sebutkan. Lalu apa kesulitannya? Nah, kesulitannya semestinya peradilan kita ini kan singkat, kemudian cepat dan murah. Tapi faktanya kalau kita tidak bicara finansial untuk proses peradilan, maka kita akan nampaknya sebelum perang kita sudah kalah, kira-kira begitu. Nah, sehingga untuk kesusahan kita sebagai praktisi hukum untuk menangani kasus ini terkait dengan operasional. Karena itu tadi keadaan masyarakat yang bersengketa itu betul-betul haknya, tapi kemampuan finansialnya untuk membayar seorang lawyer misalnya itu tidak punya. Nah, sehingga muncul tadi bahwa apapun saya pertaruhkan nyawa saya di atas tanah ini karena itu tadi nggak punya kemampuan. Lalu kemudian juga kesulitan yang kami hadapi ini masih berkaitan dengan masyarakat dengan masyarakat. Kesulitan yang kami hadapi juga terkadang berkenaan dengan objek. Objek ini bisa saja objek yang disampaikan oleh klien misalnya
itu ternyata batas-batasnya sudah berubah. Apa yang ada di dokumen. Nah, itu kesulitan kita untuk mencocokkan. Itu salah satu faktor. Karena salah satu nilai gugatan yang menarik menurut kita itu adalah lolos administrasi atau formilnya. Karena sebelum kita masuk ke materialnya, kita harus verifikasi formilnya. Apalagi kalau ada misalnya kita sebagai penggugat misalnya ada namanya eksepsi. Eksepsi syarat formil misalnya obscurable misalnya batas-batas nggak jelas. Nah ini kesulitan kita sebagai praktisi hukum. Nah yang ketiga tadi berkenan dengan Warga dan sengketa antara perusahaan dengan warga. Ya. Nah saya pikir ini kayaknya lebih apa kalau perusahaan ini kebanyakan kanwil ya ke Badan Pertanahan Provinsi ya wilayahin. Tapi sedikit saya gambarkan bahwa yang terpenting dalam menghadapi kami sebagai praktisi hukum mengenali objek. Ini untuk mengenali objek ini kalau kita berhadapan dengan perusahaan ini satu luas. Iya. Ini kalau perusahaan kalau HGU contohnya misalnya HGU itu katakanlah misalnya 100 hektar. Nah untuk memverifikasi kami sebagai praktisi hukum 100 hektar ini sehari ini nggak selesai. Apalagi kalau masuk di hutan-hutan misalnya. Banyak faktor-faktor itu yang membuat kami kesusahan. Nah lalu kemudian kami mengambil jalan pintas by data, yuridis data. Nah, terkadang data ini yang diizinkan adalah 100 hektar. Tetapi yang dikelola itu 200 hektar. Nah, bagaimana kita sebagai praktisi hukum untuk membuktikan bahwa penguasaan itu lebih dari izin? Kan harus verifikasi. Begitu kita masuk di atas tanah perusahaan misalnya untuk verifikasi benar atau tidak ini, itu ada peraturan yang mengatur lagi di situ harus seizin. Nah, kalau nggak seizin, nah kita bisa kena permasalahan lain lagi, memasuki tanpa perizinan itu kan pidana lagi berarti nah, itu kesusahan kita masyarakat untuk berperkara dengan badan hukum misalnya. Itu kira-kira. Karena faktor luas tadi. Iya baik. Baik, mungkin setelah ini kita akan bahas tadi Pak sempat terputus berkaitan dengan sengketa tanah ya Bapak ya. Kita akan kembali tentunya pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Berendo.